mana cerita-cerita menyeramkan, kisah nyata penuh misteri, dan kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan. Kami hadirkan dengan cara yang bikin bulu kuduk berdiri. Kalau kamu suka cerita yang bikin merinding, penasaran, dan kadang bikin kamu nggak bisa tidur malam, klik tombol subscribe sekarang, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa like videonya. Karena siapa tahu cerita yang kami angkat berikutnya terjadi dekat dengan tempat tinggalmu. Namaku Fikri. Aku marbot di sebuah masjid tua yang ada di pinggiran kota, suatu kota di Jawa Timur. Masjid ini berdiri sejak zaman kolonial. Katanya dulunya tempat berkumpul para pejuang. Tapi semakin malam, masjid ini justru terasa seperti tempat berkumpul yang lain. Sebagai marbot, tugasku sederhana, menjaga kebersihan, menyalakan dan mematikan lampu, memastikan speaker azan nyala, dan kadang mencatat donasi dari kotak amal. Aku tinggal di rumah kecil di samping masjid, sendirian. Malam itu, malam Jumat Kliwon, sekitar jam 2.45, aku sedang mengecek kamera CCTV dari monitor kecil di ruang takmir. Hanya rutinitas biasa, pastikan semuanya aman. Tapi entah kenapa, aku terpaku pada kamera nomor 3, kamera gerbang masuk masjid. Pukul 3 pagi tepat, ada seorang wanita bergaun putih. Jalannya pelan, seperti melayang. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah, tapi yang bikin bulu kuduku berdiri, dia tidak membuka pintu gerbang besi. Dia menembusnya. Aku langsung rewind rekamannya, lalu pause. Mataku memicing. Jelas, dia nggak buka pintu. Kamera merekamnya dari 3 sudut berbeda. CCTV koridor, pintu masuk utama, dan mihrab. Semua menangkap wanita itu masuk, tapi tak satu pun menangkap dia keluar. Aku berpikir positif. Mungkin ada kesalahan sistem. Tapi saat kulihat rekaman lebih detil, wanita itu masuk ke dalam area salat, lalu hilang. Besok paginya, aku tanya ke jamaah subuh, apa ada yang lihat wanita tadi malam? Semua menggeleng. Bahkan Pak Haji Darman, imam masjid, bilang tak ada seorang pun selain aku di masjid semalam. Malam berikutnya, aku putuskan pasang speaker kecil di ruang CCTV untuk merekam suara. Karena aku curiga ada sesuatu yang tertinggal. Dan benar saja, jam 3 dari speaker terdengar sayup-sayup suara perempuan, tapi bukan bacaan Al-Quran, lebih seperti ratapan lirih. Dan detik berikutnya, suara guntur kecil, padahal malam itu langit cerah. Aku coba cek langsung ke dalam masjid.
hening. Tapi saat aku buka pintu ruang penyimpanan sajadah, ada bau anyir yang menusuk. Aku menemukan sehelai rambut panjang masih basah di atas sajadah. Aku mulai mencari tahu soal sejarah masjid itu. Aku temui Pak Karta, warga tua yang dulu ikut membangun masjid. Dari dia, aku dengar hal mengerikan. Katanya, puluhan tahun lalu, ada seorang wanita bernama Neneng. Dia sering datang ke masjid untuk mengadu nasib suaminya berselingkuh. Sampai suatu malam, dia ditemukan gantung diri di kamar mandi belakang masjid. Tapi anehnya, jasadnya hilang sebelum dimakamkan. Kamar mandi belakang itu sekarang sudah dibongkar dan ditutup, tapi posisinya tepat di mana CCTV menangkap wanita itu menghilang. Malam keempat, aku mimpi buruk. Dalam mimpiku, wanita itu duduk di saf pertama, shalat, tapi saat dia sujud, kepalanya lepas, dan darah mengalir dari bawah mukenanya. Dia lalu menoleh tanpa wajah. Aku terbangun, peluh dingin membasahi leher, dan alarm gerbang menyala. Aku lihat CCTV. Wanita itu kembali. Kali ini tidak sendiri. Di belakangnya, 4 sosok lain berjubah putih. Tapi mereka tidak punya bayangan. Mereka masuk ke masjid diameter, lalu satu persatu menoleh ke kamera. Monitor langsung gelap, hanya bunyi statis, dan dari kejauhan suara azan subuh terdengar, namun suaranya sumbang seperti dari dunia lain. Sejak malam itu, aku memutuskan berhenti jadi marbot. Aku pindah, menyerahkan kunci ke pengurus baru. Tapi semalam, aku dapat pesan dari nomor tak dikenal. Isinya, kamu lupa menyalakan lampu mihrab. Neneng tidak suka gelap. Pesannya masuk jam 3 pagi. Kalau kamu punya cerita mistis, pengalaman pribadi, atau desas-desus dari kampungmu, tulis di komentar. Kami akan bacakan kisahmu di video berikutnya. Dan ingat, di horor viral yang tidak terlihat bisa saja nyata.